Dan kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Dan penuh dengan ucapan syukur, sebab Dia begitu baik buat setiap umatnya. Kami bersyukur Tuhan. Dengan hati yang gembira, kami memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Memuji Dia, meninggikan Dia. Yes, nyanyikan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur saudara. Nyanyikan lagi dan penuh sukacita. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yes Lord, kasih setiamu tidak pernah berakhir, sungguh nyata. Mari menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, Raja kita. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Saya mau sekali lagi menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, dengan bersukacita. Dia Raja. Yes Lord. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku bersyukur kebaikan di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan,
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yes, Lord. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sekali lagi. Nyanyikan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku nyanyi Hosana. Kami memuji Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang perkasa, mulia, layak Engkau disembah, ditinggikan selamanya. Terus nyanyikan sama-sama lebih lagi. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Mari nyanyikan tentang kemuliaan Tuhan, dahsyatnya Allah yang besar. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau
Yesus Kristus Tuhan. We worship you, we adore you God, we glorify your name, we exalt you Lord. Kami memuji-Mu, kami menyembah, kami tinggikan Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu yang luar biasa. Dan hari ini saya tidak sendirian. Saya bawa Jeremy Suryanto bersama-sama dengan kita mewakili anak-anak muda dari Overflow. Hi Jer. Hai Pastor. Thank you for coming. Sama-sama. How are you? Good. Pastor sendiri apa kabar? Wonderful. Puji Tuhan. Tapi Jer, sebelum kita talk show, kita mulai perjamuan kudus terlebih dahulu ya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ambil roti yang ada di tangan saudara. Dan kita selalu ingat setiap kali kita mengambil perjamuan kudus apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dengan sempurna di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Lewat tubuh yang dia korbankan, di situ ada bilur, ada luka yang dia tanggung. Itu bukan lukanya dia, tapi luka saudara dan saya, sakit penyakit saudara. Saudara dan saya perlu kesembuhan, saudara dan saya hidup perlu kesehatan ilahi, itu disediakan oleh Tuhan Yesus lewat karya kayu salib yang sempurna. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami tidak hanya melihat roti biasa yang kami pegang, tapi kami melihat dengan kacamata iman
tubuh Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan hidup kami dan juga memberikan kesehatan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cawan ini. Kami tidak melihat sebagai anggur biasa, tapi kami melihat darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan, dicucurkan buat kami semua. Sehingga dosa dan pelanggaran kami diampuni. Kehidupan kekal mengalir di dalam setiap kehidupan kami yang percaya. Makasih Tuhan, kami minum darah-Mu dengan ucapan syukur. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, aku berdoa, saudara buka hati saudara, aku terima, kami menerima kesembuhan ilahi dari surga. Kami menerima kesehatan ilahi dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jer, kita spend waktu, kita bincang-bincang sekedar lagi, bukan sekedar in the background. Tentang pandemi ya. Saya pengen tahu, saya percaya jemaat, pemirsa, pendengar yang setia pengen tahu sih, apa sih yang dialamin anak-anak muda nih di tengah-tengah pandemi? Bisa share nggak sama kami? Oke. Di awal-awal pandemi itu membosankan banget, Pastor. Karena kita semua kan jaga kesehatan semua. Kita di rumah ya, Pastor ya. Kalau kita kan anak muda, Pastor ya. Kalau bahasanya sekarang suka nongkrong sama teman-teman gitu. Kita ke satu tempat ya. Bisa mall, bisa kafe, bisa satu restoran di mana kita ngumpul, kita ngobrol, Pastor, bisa berjam-jam ya kadang-kadang. Karena kan biasanya kita nggak ngeliatin jam tuh. Pastor kalau kayak gitu bisa kehilangan waktu berjam-jam. Malam minggu ya, waduh enak banget tuh rasanya. Sambil ngopi gitu ya? Iya. Terus karena ada pandemi, semuanya kayak gitu kan hilang, Pastor. Kita nggak bisa ke restoran, nggak bisa ke kafe, semuanya juga dibatesin, Pastor. Terus nggak bisa nonton juga. Aku tuh sama keluarga biasanya kita hari Jumat malam, Sabtu malam, kita spend time. Kita luangin waktu nonton film sama-sama gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa ke sana lagi. Ya belum bisa lah, Pastor. Bisa sih sebenarnya bisa karena udah banyak yang buka ya bioskop. Cuman ya kita kan masih berjaga-jaga juga. Jadi ya kita belum mau ke sana lagi, Pastor. Begitu. Nah, selama di rumah ngapain aja nih? Di rumah makan udah pasti. Makan. Tidur. Sekolah. Sekolah masih online soalnya ya. Sekolah masih online semuanya. Nonton gitu ya, Pastor. Apa lagi? Kalau di awal-awal kita sebenarnya kan kayak gitu aja, Pastor. Ya, coba kalau sekarang ya mungkin sekali-sekali ketemu sama temen, cuman nggak di tempat yang berkerumunan gitu ya, Pastor. Paling kita ketemu di apartemen satu teman, kita semua juga jaga kesehatan semua begitu ya. Cuman di rumah itu nggak banyak aktivitas juga sih ya, Pastor, yang bisa dilakukan karena ya rumah home is home gitu ya. Jadi kerjaannya cuman begitu aja. Kalau aku sendiri sih tentang sekolah ya, Pastor. Aku lebih suka di rumah sebenarnya karena semuanya jadi serba gampang. Mau sekolah buka laptop, meskipun ada beberapa orang yang nggak suka ya, karena tapi kamu enjoy ada ya? interaksi. Aku oke gitu, Pastor. Nggak usah habisin waktu travelnya. Betul, nggak usah bangun pagi-pagi sekali. Gitu. Iya, aku oke gitu dengan sistem seperti ini sekarang online. Karena kan sekarang tinggal duduk di meja, buka laptop, buka meeting linknya, udah gitu selesai. Iya kan, Pastor? Kalau mau siap-siap pun atasnya aja, baunya tanah pendek nggak apa-apa. Gitu kan ya, Pastor? Iya. Jadi aku lebih suka kalau dengan sistem online, aku sebenarnya enjoy aja. Cuman
Ya kalau pastor tanya mau ini lebih cepat atau enggak, ya aku mau lebih cepat karena Lebih cepat apa? Maksudnya selesai pandeminya lebih ya? lebih cepat selesai Iyalah ya. pandemi yang kita ya ke sekolah lagi karena Iya. bukan orang-orang kan banyak yang susah ya pastor ya. Jadi lebih baik udah secepatnya aja gitu selesai ya. Jadi kalau semuanya gitu kan jadi lebih enak pastor buat semua kepentingan bersama ya pastor. Buat ekonomi juga bagus, buat semua lebih bagus lah. Betul pastor. Iya. Ada aktivitas-aktivitas lain ya yang kalian lakukan di keluarga selama pandemi? Iya, kita sekarang kan karena banyak waktu pastor di rumah, saya sendiri sekolah dari rumah, saudara saya juga, adik saya juga sekolah dari rumah, papa saya kerja dari rumah, jadi kita semua pada intinya punya banyak waktu gitu di rumah ya. Jadi karena tadinya sebelum ada pandemi kita punya kesibukan masing-masing, jadi sekarang semuanya di rumah gitu pastor. Dan aku bersyukur juga bisa diberi waktu seperti ini karena jadi bisa ngobrol lebih banyak ya sama papa. Ada segi positifnya juga ya? Betul, ya lebih bisa karena kan tadinya ya kita ketemu setiap minggu ya ketemu gitu ya. Cuman kan biasanya nonton gitu ya, nonton pulang nggak One way communication dong iya. ke film ya? Nggak ada interaction ya? Iya, kalau communication pun juga yang short conversation, pembicaraan yang Pendek, singkat aja, ada ini yang sesuatu yang baru, satu enggak gitu kan. Kalau sekarang bisa ngobrol banyak gitu, sama papa, sama mama tentang hal-hal yang spesifik yang bisa ngomongin dalam waktu yang cukup lama gitu misalnya. Gitu pastor. Nah selama pandemi, what have you learned? Apa yang telah kamu pelajari nih? Kita kan karena waktu aku di tahun lalu itu kan banyak waktu juga ya pastor ya, karena kan di rumah biasanya kan kemakan waktunya itu ya karena travel, karena kan kita travel gitu ya, kemakan waktu di sana. Tapi sekarang kita di rumah, semua bisa diakses dengan singkat gitu ya. Jadi aku bisa ngobrol sama papa lebih dan dari situ ya belajar sedikit tentang dunia corporate world gitu ya, dunia bisnis. Oh, papa kamu jago tuh? Jago dia pastor. Iya. Iya, jadi belajar banyak tentang bisnis dan biasanya papa tuh tahu ya siapa yang in charge gitu, kasih pendapat, masukan, insight gitu tentang bisnis itu seperti apa, terus industri ini tuh gimana cara kerjanya dan sebagainya gitu pastor. Kamu calon businessman ulung nih kelihatannya nih. I'm keeping my options open. Jadi ke path mana, ke jalan mana ya nanti terserah Tuhan. Apalagi yang kamu pelajari selama pandemi ini? Jadi kita sekarang karena ada banyak waktu luang, jadi sebenarnya ini sih kita udah jalanin satu program dari sebelum pandemi juga kita udah ikut program ini, cuman karena kita punya kesibukan masing-masing dan dulu tuh sistemnya kita datang ke venue langsung, jadi kita datang ke tempatnya langsung. Ada satu program namanya Bible Study gitu pastor, jadi kita datang, kita belajar tentang Alkitab dan itu sistemnya dibelajarin secara detail pastor. Jadi pelan-pelan tapi detail ya. Gitu. Jadi misalnya dalam seminggu kita bahas kejadian 1 dan 2 gitu. Jadi pelan-pelan ada terus ada ininya pastor, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan. Nah, karena ini semua pandemi di rumah, jadi terpaksa juga program ini dijalankan secara online. Jadi kita lewat Zoom begitu. Tapi ya karena ada waktu luang ini, kita setiap hari, hampir setiap hari kita sebagai keluarga
makan siang sama-sama. Habis itu kita bahas tentang Bahas firman Tuhan ya. Iya, tentang firman Tuhan ini kita bahas. Terus kan ada pertanyaannya, Pastor. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab menurut kamu gimana, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Jadi nggak cuman sekedar baca aja, tapi kita baca dan juga mendapatkan insight juga, Pastor, dari Nah, cerita dong ayat-ayat apa yang kamu ini. dapat, kita insight-insight yang kamu bisa share ke kita nih. Iya, jadi salah satu kitab yang kita belajar untuk saat ini tuh kitab Kejadian, Genesis, Pastor. Dan sekarang kita lagi di tengah-tengah ceritanya Joseph. Kan kita hampir semua orang kayaknya familiar ya, udah tahu gitu tentang ceritanya Joseph gitu. Yusuf gimana dia jadi dari awalnya tuh anak kesayangan ya, Pastor, anak kesayangan. Ibaratnya kalau sekarang tuh kalau di dunia corporate bapaknya udah punya bisnis, anaknya gampang lah, Pastor ya. Masalah masa depan gitu kan bisa diangkat jadi direktur, jadi komisaris. Wah, habis itu nanti kalau papanya udah saatnya beristirahat, anaknya yang terusin gitu ya, Pastor. Jadi ibaratnya kan kayak begitu. Yusuf Apalagi gitu. dia anak kesayangan ya. Betul, Pastor. Anak nomor berapa dia? Anak nomor 11 dari 12 bersaudara ya. Betul. Apalagi terus bukan anak sulung lagi, udah bukan anak sulung, anak kesayangan gitu, Pastor. Nah, dari situ habis itu kan kita tahu ya, Pastor, dia dibuang sama kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya juga merasa kok bapaknya nih mengutamakan Yusuf gitu. Dari segala kepentingan tuh kok Yusuf yang dikasih yang paling atas gitu. Jadi bajunya yang dikasih. Bajunya dikasih paling bagus ya. Kalau sekarang kalau mau belanja lah, dikasih kredit card gitu. Pastor, lu mau belanja gitu. Kan ibaratnya kayak begitu. Kakak-kakaknya jadi iri hati sama dia, dibuang kan Yusuf itu. Dibuang, kemudian dibawa ke Mesir ya, Pastor. Kemudian nggak enak gitu ya, Pastor, hidupnya. Ya kurang lebih sama lah, Pastor, kayak pandemi ini. Kita semua punya situasi hidup yang nggak enak masing-masing. Ya mungkin ada beberapa orang yang justru karena pandemi ini bisnisnya justru lancar. Ya kan semua kan bergerak dalam sektor yang berbeda-beda, industri yang berbeda-beda. Secara keseluruhan kan secara negatif keseluruhan ya? negatif. Karena ya secara keseluruhan ekonomi lah ya, ekonomi negara kita aja masih menurun gitu. Nah, jadi kamu lihat hidup Yusuf itu seperti kita sekarang ya, mengalami tantangan, rintangan di banyak hal ya. Betul, Pastor. Kita sekarang punya kesulitan ya, masing-masing kita punya kesulitan. Dan dari cerita Yusuf ini kan aku menemukan pattern gitu, Pastor. Waktu dia dibawa ke sebagai anak yang dikasihi, yang paling dikasihi dari saudara-saudaranya, dia kan rasanya udah punya pride gitu ya, Pastor. Apalagi dia punya mimpi lagi, dia bilang sama papanya sama saudaranya, satu hari dia akan disembah tuh, akan disujud oleh kakak-kakaknya kan. Bahkan sama bapaknya juga dia bilang kayak begitu. Bapaknya sama mamanya juga ya. Iya, betul. Dari situ kayaknya dia udah merasakan, ada pride gitu ya, Pastor, udah punya memposisikan dirinya tuh udah di atas. Tapi habis itu dibuang kan sama kakak-kakaknya, dia dibawa ke Mesir. Lalu habis itu dia diangkat kan, Pastor, oleh Potifar. Wah, dari situ kan hidupnya kita bisa lihat tuh naik lagi ya. Balik tuh dari yang nggak enak, enak, nggak enak, turun, tapi sekarang turun lagi, sekarang lebih naik, Pastor. Naik udah gitu mungkin lebih enak kali dari posisi sebelumnya sebagai anak yang dikasih, karena kan dia bisa posisinya kan kayaknya sebagai manajer gitu ya buat Potifar. Dia udah bisa mungkin udah punya anak buah, Pastor ya. Pada saat itu. Nah, tapi abis itu dikhianatin sama istri Potifar, dijatuhin lagi, difitnah. Wah, itu jauh banget tuh nyungsep ke bawahnya kan. Langsung ditaruh penjara ya dia. Wah, ya. Ya kan, dia ditaruh penjara. Kemudian dia ketemu juru minum dan juru roti ya. Dua orang tersebut punya. Dua orang kepercayaan raja. Betul, yang kebetulan ada di penjara itu juga. Nah, di penjara itu dua orang ini
punya mimpi yang beda-beda kan. Kemudian mereka kasih tahu ke Yusuf, Yusuf meninterpretasikan ke mereka, ini mimpi kamu artinya apa, dan mimpi kamu satu lagi artinya apa. Dan akhirnya benar. Tapi Yusuf bilang ke mereka berdua kan, kalau sampai interpretasi dia benar, tolong bawa nama aku kepada sang raja. Supaya dia keluar dari penjaranya ya, Betul, yang enak ya. Nah, waktu dua juru roti dan juru minum itu dipanggil, satu dipenggal, yang satu di reinstate ya, dipulihkan lagi jabatannya. Posisinya, betul. Dipulihkan posisinya. Tapi lupa Pastor, yang dipulihkan posisinya kalau nggak salah juru minumnya ya, juru rotinya kan dipenggal ya. Juru minumnya dikembalikan posisinya, tapi dia lupa Pastor. Lupa sama Yusuf ya. Iya, dia lupa. Jadi si Yusuf nggak bisa keluar gitu dari penjara, dan dia juga nggak bisa ngomong apa-apa kan, karena kan posisinya terbatas banget. Itu minimum 2 tahun tuh, Jer. Gitu ya Pastor? Iya. Oke, itu aduh. Maksudnya setelah dia kejadian itu masih 2 tahun lagi. Wah, it's a long time. Waktu yang lama. Ya oke, terus kita kan mungkin dari mata, waktu aku baca detail seperti itu, aku ngeliat kok kasihan banget ini orang. Iya. Gitu ya, udah hidupnya udah enak sebagai manajer, dia nggak salah apa-apa, dikhianatin, dimasukin penjara, dilupain, terus waduh ini kenapa gitu kan. Tapi ternyata habis itu sang raja punya mimpi. Ya awalnya satu malam sang raja punya mimpi, kemudian waktu sang raja itu cerita, kebetulan ada juru minumnya di sampingnya. Dan waktu raja itu menceritakan mimpinya, nggak ada yang bisa menginterpretasikan. Si juru minum ini inget kan, waktu itu ada si Yusuf yang menginterpretasikan mimpinya dia. Terus dia bilang ke raja kan, oke, panggil Yusuf, si Yusuf dipanggil, langsung diinterpretasikan kan. Dari situ langsung jadi perdana menteri Yusuf itu. Dan dia dari yang nol Pastor, yang udah di penjara bertahun-tahun, jadi seorang perdana menteri. Dan bukan jadi perdana menteri aja, dia jadinya gara-gara dia jadi perdana menteri itu, dia nyelamatin keluarganya yang membuang dia kan. Dia menyelamatkan, bahkan sang raja ngirim kereta ya untuk bapaknya menjemput bapaknya dan saudara-saudara lainnya yang di sana untuk bawa semua ke Mesir. Untuk hidup dan di take care oleh Yusuf gitu. Nah, dari cerita itu apa yang kamu pelajari? Nah, karena tadi kan aku menyinggung pattern ya, Pastor. Aku ngeliat dia yang dari anak kesayangan, dia jatuh ya, dibawa ke Mesir, dibuang sama kakaknya, dibawa ke Mesir, diangkat jadi manajer, naik lagi di sini manajer untuk Potifar, dikhianatin, diturunin lagi. Kayak gerakan saham dong ya. Pastor nih berarti udah ngerti bisnis gini kan saya belajar dari papi kamu. Habis itu naik lagi ya. Oke. Terus dia dilupain sama juru minumnya. Tapi habis itu gara-gara juru minumnya, justru karena juru minumnya lupa, maka dia bisa lebih naik lagi gitu. Nah itu kan, Pastor kan bilang tadi pas dia di penjara tuh bertahun-tahun. Itu pun setelah dilupain sama juru minumnya, setidaknya 2 tahun kan. Minimal setelah ketemu sama juru minum sama juru roti. Iya, nah, kita dari situ aku ngelihat kalau situasi hidup tuh nggak akan selalu stagnan di sesuatu yang nggak enak gitu, Pastor. Jadi mungkin sekarang kita ada di posisi enak, 1 hari ke depan kan kita nggak ada yang tahu, Pastor. Namanya hidup ya. Kalau nggak ada masalah ya namanya bukan hidup dong. Atau sekarang kita lagi di pandemi, lagi nggak enak deh ya. Supaya nantinya enak gitu ya. Jangan sekarang enak, nanti nggak enak. Jangan deh ya. Jangan enak dulu ya sekarang. Iya, Pastor. Jadi ya pandemi kan banyak orang yang bisnisnya lagi terhambat. Restoran banyak yang tutup ya, Pastor. Ya, aku lihat kiri kanan tuh banyak yang berubah ya. Itu kan satu simbol ya kalau ada beberapa perusahaan yang nggak kuat untuk survive selama pandemi ini. Ya kita lagi keadaan susah begitu. Tapi ya dari cerita Yusuf ini jadi sebuah inspirasi, Pastor ya, untuk
untuk aku, untuk keluarga aku, jadi sebuah inspirasi kalau hal-hal yang nggak enak itu bukan berarti Tuhan nggak bisa pakai buat naikin kita ke posisi yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Gitu, Pastor. Dan kita tidak akan selamanya di posisi yang tidak enak ya. Betul, Pastor. Kalaupun sekarang ada di posisi yang tidak enak, Tuhan bisa ubah ya. Betul, Pastor. That is a great insight. Iya. Terusin. Ya. Oke. Tapi dari cerita Yusuf ini kan adalah sebuah, kalau inspirasi, tapi ini sebuah referensi, Pastor. Jadi referensi inspirasi kita untuk bangkit lagi. Kita ngelihat cerita-cerita di Alkitab ini yang aku lagi belajar sekarang, itu kejadian banyak tokoh-tokoh yang di situ, ya itu sebagai referensi inspirasi gitu. Bukan sebagai patokan hidup aku tuh seperti apa. Karena kan kita semua punya perjalanan hidup masing-masing ya, Pastor, sama Tuhan. Kita punya intinya kalau Tuhan bisa pakai Yusuf, Tuhan juga bisa pakai kita ya. Betul. Jadi terlepas daripada kita sama dengan Yusuf apa enggak, journey-nya masing-masing beda ya. Betul. Tapi jadi prinsipnya sama ya. Iya, jadi ya Tuhan pakai Yusuf untuk kesuksesannya dia, dan Tuhan pakai kita untuk kesuksesan kita gitu. Bukan kita itu bukan sebagai benchmark, bukan sebagai tolak ukur gitu, Pastor. Bukan sebagai indikator kalau kita tuh harus seperti dia. Kalau harus kita menjadi perdana menteri maksudnya kan? Iya. Kita bisa sukses dengan cara menjadi guru yang baik, menjadi papa mama yang baik, menjadi murid yang baik untuk saat kamu sekarang. Betul, Pastor. Iya, itu kan semua punya perjalanan hidup masing-masing. Jadi tolak ukur sukses itu kan buat masing-masing orang beda. Nah, biasanya kan orang tuh bilang, kenapa aku nggak beruntung dia, kenapa aku nggak begini, kenapa aku nggak begitu. Nah, ya itu masih ada benchmarking gitu, Pastor. Ya, padahal atau kita compare kita dengan orang lain ya. Iya, kita punya sebenarnya kan kita punya perjalanan hidup dengan Tuhan masing-masing. Kita orang yang unik ya. Iya, jadi begitu kita sadar kalau Tuhan itu dari dalam kita, yaitu perjalanan yang personal sama dia, Pastor. Gitu. Dan kalaupun kita mikir ya, kalau aduh Yusuf tuh kayaknya kan tokoh yang ternama, sebelum-sebelumnya bapak dari bapaknya ada Ishak, ada Abraham gitu. Itu kan juga tokoh ternama orang ya. yang famous. Betul. Yusuf nggak pernah buat kesalahan, boleh dibilang. Iya, kan Keder juga ya. Kan itu kan tokoh dari kita sekolah minggu, dari aku sekolah minggu kan udah diajarin Yusuf kayak gini, Ishak kayak begini, Abraham kayak begini gitu. Bapak yang sempurna. Iya, bapak yang sempurna. Tapi pas dibaca ternyata enggak, Pastor. Pas aku belajar tentang ini, aku ngelihat satu-satu gitu ya pertanyaan-pertanyaan. Ada kekurangan juga mereka. Ada kekurangan juga yang sama dengan kita juga. Sama persis, Pastor. Mereka punya kekurangan, kita punya kekurangan. Dan kan kalau dosa itu dosa, nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Dosa adalah dosa gitu. Ya mereka mau sekecil apapun itu dosa, mau dosa sebesar apapun itu tetap dosa gitu ya, Pastor. Nah, jadi kalau ada dari kita yang bilang, aduh tapi nggak bisa nih ya kayak Yusuf, kayaknya kan dia soalnya udah tokoh ternama di Alkitab, mereka udah kayaknya tuh udah dipandang secara khusus sama Tuhan. Kayaknya enggak juga gitu, Pastor, karena ya mereka sama-sama orang berdosa dan Tuhan pakai mereka gitu. Jadi berarti ya kita ada kabar baik buat kita ya. Betul. Jadi bukan berarti kita beda dari Yusuf gitu, karena enggak, mereka semua manusia, darahnya Adam dan Hawa, kita semua juga punya darahnya Adam dan Hawa gitu, semuanya membawa dosa yang sama persis dari apa yang Adam melakukan waktu itu di awal-awal di Taman Eden itu, Pastor. Wow, a great insight ya. By the way, ngomong-ngomong Yusuf itu, saya jadi ingat bahwa alasan dia bisa berhasil itu sederhana. Dikatakan Tuhan menyertai dia. Betul, Pastor. Nah, demikian juga Tuhan menyertai kita. Yes. Bahkan ya dalam perjanjian baru kita belajar Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Jadi faktor kesuksesan Yusuf itu is the same, yang juga tinggal dalam hidup kita ya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Sekarang lagi ngalamin pandemi, susah, belum bisa nongkrong. Kalau zaman saya lebih keren, hang out gitu ya. Tapi nanti ada jalan keluarnya ya. Iya, Pastor. Wow. Aku yakin pasti nanti ada hal-hal yang baik yang menunggu, Pastor, di amin, ahead amin. ya, Luar biasa, di depan.
Kok by the way gini, kan aku udah cerita nih bagian aku. Iya. Oh, pastor sendiri gimana nih pastor selama pandemi, apa yang pastor dapat nih? Saya ya. Oh, ini kebalikan nih, aku jadi Kebalikan nih pastor ya. Saya kali ini saya siapin peraga. Saya siapin ini, Jar. Selama pandemi, bagian apa dari kita yang ditutupin? Mulut sama hidung, pastor. Mulut sama hidung ya. Iya. Mulut itu fungsinya untuk apa? Berbicara, pastor. Berbicara, mengekspresikan hidup kita, ngobrol, bersosialisasi, memberitakan kabar baik, ya, to show who we are lewat mulut kita, tapi ditutup sehingga kita menjadi handicap, terbatas gerakan kita, karena kabar baik tertutup. Ya, puji Tuhan masih ada Zoom, tetapi kan kita nggak tiap jam Zoom, kita juga perlu ngomong, perlu keluar. Tapi ada satu hal yang saya pelajari nyambung daripada cerita kamu, Jar. Jadi apa yang saya siapkan agak saya adjust dengan cerita kamu. Apanya yang nggak tutup, Jar? Mata, pastor. Mata nggak tutup. Apalagi? Rambut, telinga. Nah, telinga. Telinga ini nggak tertutup. Berarti sesuai dengan apa yang kamu khotbahkan tadi, share kan, saya ingin nyambung. Yusuf, walaupun dia mengalami tantangan demi tantangan, dari rintangan, tapi dia punya mimpi. Oke. Kita berdua, jemaat, pemirsa yang setia, pendengar yang setia, dimanapun kita berada, walaupun saat ini mulut kita ditutup, Jer, tapi telinga kita masih terbuka. Jadi saya belajar di tengah-tengah pandemi ini adalah, walaupun mulut kita ditutup sementara karena pandemi, tapi kita izinkan telinga kita mendengar suara Tuhan. Amin. Wah, Dan ini mendengar suara Tuhan nggak harus di luar kan, bisa di rumah juga kan? wah, keren banget nih pastor nih. Luar biasa nih pastor. Ya. Jadi kalau Yusuf dalam hal ini dia dengar suara Tuhan lewat mimpi, dengar suara Tuhan kan macam-macam caranya. Lewat telinga. Kalau kamu pernah baca Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran. Kan telinga. Pendengaran akan firman Tuhan. Pada waktu kita dengar firman Tuhan, janji Tuhan di tengah-tengah pandemi, suasananya lagi gelap, lagi menakutkan, banyak PHK dan lain sebagainya, hati kita menjadi discouraged ya. Hati kita menjadi down ya, tidak punya semangat hidup lagi. Tapi kalau kita punya telinga mendengar, ya, dan Tuhan sudah kasih 2 telinga lagi. Kita dengar firman Tuhan seperti kamu dapat insight yang luar biasa dari Bible study di keluarga, hati kita dihangatkan kembali. Iman kita dibangkitkan kembali. Harapan kita dibangkitkan kembali. Jadi ini yang saya dapatkan. Bahkan ya pastor ya, kalau tadi kan pastor menyinggung tentang mimpi ya, mimpi Yusuf itu. Aku jadi keinget nih sekarang. Semua suara-suara itu sebenarnya tuh selalu ada di dalam Yusuf, makanya dia bisa selama ini tuh selama dia di penjara, dia tahan gitu pastor ya. Jadi dia ada kekuatan dalam diri dia, ada suara dalam hati dia. Jadi telinganya bukan telinga sini aja, telinga di hati juga pastor. Amin. Jadi dia Tuhan yang berbicara di hati dia, yang memberkati orang-orang di sekeliling dia gitu pastor. Jadi interpretasi dia itu kan kita harus ingat nih Pak, kita ingat nih pastor. Interpretasi dia itu bukan dari knowledge-nya dia. Yes. Tapi dari wisdom-nya Tuhan, yang Tuhan itu tinggal di dalam dia, yang memberikan dia kekuatan buat meninterpretasikan mimpi-mimpi orang-orang itu. Yes. Amin. Itu bukan kekuatannya si Yusuf yang Dengan kekuatan dia bukan, tapi bukan dengan hikmat kekuatan Tuhan, dia yang memperlihatkan kalau dia tuh hebat. Ya. Enggak. Karena kan dia bilang dalam waktu dia menginterpretasikan itu, dia bilang ini nih semua datang dari Tuhan. Ya. Wow. Bukan dari dia. Jadi itu yang kita ingat juga pastor. Ya. Bukan dari kita yang mengeluarkan usaha untuk memberkati orang, tapi kita itu dalam karena ada Tuhan dalam kita udah memberkati orang-orang di sekitar kita gitu. Overflow. Seperti kamu ya. Dari dalamnya udah diisi Tuhan, overflow. Betul, Nah, pastor. saya tambahin Jar, yang terakhir. Jadi di tengah-tengah pandemi di mana banyak apa yang kita lihat itu negatif, apa yang kita dengar itu negatif, PHK, ekonomi yang susah, tetapi ada suara Tuhan yang kita dengar lewat firman yang kita baca,
lewat inspirasi, lewat khotbah ini, atau hal-hal yang lain yang kita dengar. Kamu tahu nggak, Jer? Hati ini kan H-E-A-R-T. Iya, heart. Ya, Ya. jadi di tengah-tengah hati itu ada ear. H-E-A-R-T. H-E-A-R-T. Jadi waktu kita punya telinga, kita buka terus sama janji-janji firman Tuhan, hati kita akan selalu warm, tidak frustrasi, tidak kecewa, tidak patah semangat, tidak bilang I cannot make it anymore, tapi kita yakin Tuhan menyertai kita. Amin, amin, Pastor. Keren ya? Keren banget. H-E-A-R-T. Keren nih pastornya. Luar biasa. Luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, Jer, kita berkati yuk. Yap. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati jemaat, kami berkati pemirsa pendengar yang setia. Tuhan, kami berdoa biarlah terus telinga kami terbuka. Bukan telinga jasmania, tetapi telinga rohani kami terbuka senantiasa oleh firman-firman-Mu yang menyegarkan, memberikan harapan, firman-Mu yang hidup, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang hidup. Dan izinkan kami mendengar suara surga, bukan suara pandemi. Suara dari Bapa di surga, bukan Bapa Bapa daripada yang selalu menghakimi kami, yaitu si iblis, Bapa dunia ini. Tetapi kami mendengar suara dari surga dan kami dibebaskan, hati kami diberikan warmness, kehangatan, dan iman kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, kita melihat bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kabar baik. Dan kabar baik yang paling menggembirakan adalah waktu kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa kami. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhanku, dan sebagai Juru Selamat. Aku percaya sama Engkau, yang telah menebus dosa-dosaku, mengampuni semua dosa-dosaku, dan semua pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Hari ini jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Apabila saudara sudah mendoakan demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Amin. Oh, Jer, luar biasa. Thank you so much, Pastor. Terima kasih banyak. You have a great insight. Tuhan bisa memakai pandemi ini, memakai kamu malah lebih dalam lagi, dapat insight yang luar biasa. Thank you. Amin. Haleluya.